Salam. Ya memang secara fikih kita membaca bahwa kebolehan untuk beristri 2, 3, atau 4, ya seperti itu. Namun ya tadi itu keadaan ini sekarang sudah berubah. Kalau ada orang ingin melaksanakan syariat ini, ingin punya istri lebih dari satu, malah yang ada ya kecelakaan dan kesengsaraan sering terjadi, termasuk menimpa tokoh-tokoh, dalam hal ini termasuk para ulama atau ustadz ketika mereka punya istri baru. Kita ambil contoh Agim itu, ada satu masa dia luar biasa booming pesantrennya, dari mana-mana datang ke Geger Kalong untuk mengunjungi pesantrennya Agim. Tapi ketika ketahuan Agim menikah lagi, mengambil istri lagi, muda, cantik, Teh Nini di poligami, wah kalangan ibu-ibu, pasukan emak-emak ini protes, diboikot Agim, sehingga pesantrennya sampai lumpuh itu. Pesantrennya sampai bangkrut, ibaratnya orang tidak ada lagi datang ke pesantrennya Agim di Geger Kalong, karena memang ya emak-emak ini ya sangat menentukan juga itu dalam hal gerakan, ya termasuk diperhitungkan emak-emak ini dalam politik, ya gerakan politik itu juga diperhitungkan, baik demo-demo maupun tadi itu yang kaitannya pemboikotan. Nah makanya itu kalau ada ustadz punya bini lagi, apalagi ustadz selebritis macam Yusuf Mansur yang isunya menikah lagi, dan si bini muda ini bersuara bahwa dia dinikahi secara siri. Ya tadi itu secara syariat sih, secara fikih tidak ada masalah. Quran memerintahkan, katanya nikahilah 2, 3, atau 4, tapi kalau tidak bisa berlaku adil, 1 saja. Sehingga ada yang berkesimpulan ya prinsip pernikahan dalam Islam adalah monogami, 1 istri. Tapi ada kebolehan ketika seseorang ingin poligami, dengan syarat biasanya ya misalnya dia tidak punya anak, atau juga ya kadang alasan membantu, ada janda yang kesulitan hidupnya, punya anak misalnya, dia ingin membantu. Kalau cuma membantu saja ya kurang semangat, maka ada orang-orang termasuk ustadz yang menikahi janda itu. Tapi lagi-lagi ini kadang memberikan dampak kepopuleran seseorang, apalagi ustadz selebritis. Ya, dan di Indonesia di antara fenomena ustadz selebritis adalah Yusuf Mansur, dan di samping pengagumnya, tapi tidak sedikit begitu banyak juga penentangnya, haternya. Orang kagum terhadap Yusuf Mansur adalah ya artinya ustadz kaya raya, ustadz yang uangnya triliunan, yaitu Yusuf Mansur, karena beliau bisa memutar, apalagi dia terlibat dalam hal ya semacam money game lah, ya money game. Ya itu itu Yusuf Mansur pernah mengeluarkan namanya brand gitu, ada kata-kata brand gitu ya, itu kategori money game itu. Tapi kita dengar juga Yusuf Mansur bisa membeli bank muamalat yang nilainya triliunan. Ya, dia beli bank muamalat yang nilainya triliunan, berarti uangnya sudah triliunan Yusuf Mansur itu. Ya maka itulah
Yusuf Mansur di samping banyak pengagumnya karena ustadz selebritis dan kaya raya, dan dia bisa mengumpulkan uang termasuk dengan konsep sedekah yang aneh, yang di Indonesia disoroti juga itu Yusuf Mansur ketika mendorong orang sedekah yang tadi habis-habisan istilahnya. Misalnya seseorang sakit nggak sembuh-sembuh, dia punya motor satu, jual motornya, sedekahin semua. Punya mobil misalnya, nggak sembuh-sembuh sakit, jual mobilnya, sedekahin semua. Wah, itu ya menjadi sorotan itu. Apa nih sedekah yang ekstrim seperti itu? Ya, tapi ya memang kalau dari sisi keyakinan, ya ada yang yakin begitu, atau juga ya karena sedekah yang besar begitu akhirnya sembuh, ya sehingga cukup populer Yusuf Mansur ketika dia di depan dia berceramah, lalu dia minta emas, minta uang kepada jamaahnya supaya menyerahkan semuanya dan mereka nurut saja. Itu viral itu ceramah Yusuf Mansur ketika ada pejabat, dia gelangnya, uangnya dikeluarkan semua untuk sedekah di forum itu. Nah, Yusuf Mansur adalah salah satu penceramah yang populer dengan konsep sedekah yang ekstrim seperti itu. Nah, jadi kembali ya tadi buat kepala selebritis, apalagi plus ustadz gitu ya, agar mengambil pelajaran dari Agim, ya tadi itu pertimbangkan kalau mau poligami, ya karena mengingat ya tadi itu pasukan emak-emak yang wah ya tiada ampun itu diboikot kalau orang tadi itu poligami, karena memang emak-emak pengennya ya dimonogami, tidak ingin dipoligami. Tapi ini adalah pilihan dan menyangkut kebebasan seseorang, ya, dan terkait juga dengan keyakinan. Ya, kalau seseorang mungkin yakin ya dengan beristri banyak mungkin jadi nambah rezeki, ya ini juga banyak kesaksian yang terjadi. Jadi seperti itu. Bahkan ya biasa suka pakai dalil-dalil itu. Ya misalnya ada seorang sahabat ya, dia masih susah saja, ya Rasulullah suruh kawin. Ini istri satu masih susah juga, suruh ditambah, dia tambah. Akhirnya ketika istrinya jadi 4, akhirnya dia baru hidupnya ya menjadi bagus rezekinya. Ya itu ada keyakinan seperti itu. Tapi juga ada yang memadukan, ya dulu ada tokoh yang terkenal ya yang disebut Wong Solo. Dia mempunyai restoran. Dia ngambil istri, ya akhirnya jumlahnya jadi 4. Nah, masing-masing diberikan restoran. Istri 1 punya restoran, istri 2 punya restoran, istri 3 diberikan restoran, istri yang keempat juga diberikan restoran. Akhirnya Wong Solo ini punya sumber pemasukan dari 4 tempat, ya dia perdayakan itu, ya yang dia nikahi janda atau perawan kita nggak tahu, ya dia berdayakan menjadi direktur restoran. Ya ini ada model-model alasan seperti itu, ya. Jadi kembali macam-macam motivasi orang dalam berpoligami. Ya ada motivasinya supaya tidak zina, ada motivasinya membantu anak-anak yatim yang ada pada janda, ada motivasinya untuk supaya awet muda, jadi semangat katanya karena dapat istri yang muda, atau tadi itu memperdayakan kalau dia memang bisa mengkrit ya istri-istrinya menjadi manajer atau direktur yang mengelola sebuah usaha. Ya, salam.